Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, pada hari Senin 31 Mei 2021 di hari pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya. Mari kita siapkan diri kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku dalam Tuhan, saya ajak Anda merenungkan seruan pertanyaan Elizabeth. Siapakah aku ini
sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Hari ini kita rayakan pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabet, saudarinya, ibu dari Yohanes Pembaptis. Dan hari ini juga adalah hari terakhir dari rangkaian peziarahan kita bersama Bunda Maria di bulan Maria ini. Bulan di mana kita mengkhususkan untuk menghormati Bunda Maria, untuk merenungkan perjalanan keselamatan, perjalanan penebusan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kita berdoa bersama Bunda Maria, bersama doa yang kita semua suka, kita semua mencintainya, yaitu doa Rosario. Saudara dan saudariku seiman, beberapa hal yang bisa kita renungkan dari pertemuan istimewa, pertemuan kedua wanita kudus ini. Yang pertama, Bunda Maria yang mendapat anugerah rahmat istimewa dari Allah dengan dipilihnya dia sebagai Bunda Tuhan Yesus, pastinya dia berada dalam satu sukacita yang luar biasa. Dia bersukacita, dia seorang wanita biasa, dipilih Tuhan, dipersiapkan Tuhan. Yang luar biasanya di sini adalah juga bahwa sukacita itu tidak disimpannya sendiri. Dia pergi mengunjungi Elisabet dan membagikan sukacita itu. Tidak heran, saudara dan saudariku, Elisabet sedikit terkejut. Tetapi kemudian dia bersukacita karena kunjungan itu, kunjungan yang membahagiakan, yang luar biasa. Sukacita yang dibagikan oleh Bunda Maria bahkan juga dirasakan oleh anak yang ada dalam rahim daripada Elisabet. Anak dalam rahimnya melonjak-lonjak. Yohanes Pembaptis melonjak-lonjak dalam kandungan Elisabet. Sukacita itu datangnya dari Tuhan sendiri, dari Dia yang sedang dikandung oleh Bunda Maria, Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saudariku, kita pun sering menerima sukacita yang datangnya dari Tuhan sendiri. Kita bisa merenungkannya, merefleksikannya. Pengalaman-pengalaman sukacita kita yang kita tahu persis datangnya dari Tuhan sebagai orang beriman. Pertanyaannya, apakah kita menyimpan sukacita itu buat kita sendiri? Ataukah kita membagikannya juga dengan orang lain agar sukacita Tuhan itu juga mereka rasakan? Kita diundang meneladani Bunda Maria dalam berbagi sukacita Tuhan. Yang kedua, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Satu ungkapan kerendahan hati yang luar biasa hemat saya. Elisabet menyadari siapa dirinya, siapa dia. Dia sadar bahwa dia hanyalah seorang hamba Tuhan, mengandung seorang yang akan mempersiapkan jalan buat dia yang sedang dikandung Maria. Elisabet sungguh sadar siapa Maria, sang pilihan Allah untuk menjadi ibu Tuhan. Roh Tuhan yang meliputi dia membuat dia semakin yakin akan Tuhan yang sedang dikandung oleh Maria. Saudara dan saudariku, kerendahan hati yang luar biasa Elisabet pertontonkan di sini. Kita diundang seperti Elisabet untuk selalu rendah hati, untuk melihat karya agung Tuhan yang sedang terjadi dalam hidup kita. Bukan hanya melihat, tapi kemudian menerima karya agung itu, berpartisipasi di dalamnya.
mewartakan karya agung Tuhan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kerendahan hati juga tentunya kita belajar dari Bunda Maria yang mau berbagi sukacita Tuhan itu. Yang keempat, pernyataan Elizabeth mau menunjukkan bahwa dia sungguh merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan yang sedang dikandung oleh Bunda Maria. Kehadiran Tuhan dirasakan karena Elizabeth membuka dirinya untuk itu. Apakah kita juga merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Bukalah diri kita, buka diri kita terus, agar kita boleh senantiasa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Itu yang keempat. Yang kelima, hidup itu harus menjadi hidup penuh syukur. Orang yang selalu hidup bersyukur adalah mereka yang selalu hidup rendah hati dan penuh penyerahan total pada Tuhan. Elizabeth dengan perkataannya, dengan seruannya, "Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku mengunjungi aku?" menunjukkan juga rasa syukurnya karena dikunjungi ibu Tuhan. Dan Bunda Maria lewat kidungnya, lewat Magnificat, menunjukkan bagaimana bersyukurnya dia atas rahmat luar biasa yang Allah turunkan pada dia, yang dia terima dengan mengandung Sang Penebus. Kerendahan hati, penyerahan total adalah penting bagi kita orang-orang beriman. Saudara dan saudariku dalam Tuhan, sebagai orang beriman, saya yakin, saya percaya, kita juga percaya bahwa kita dikunjungi Tuhan setiap saat dalam berbagai peristiwa hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita menyadari hal itu? Kita sudah berjalan bersama Bunda Maria sebulan ini lewat berdoa rosario, merenungkan peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah kita menyadari kunjungan istimewa Tuhan lewat bundanya selama bulan ini? Apakah kita sadari itu? Mari kita terus buka diri dalam semangat kerendahan hati agar selalu bisa merasakan kunjungan Tuhan, terutama lewat ibunya, lewat Bunda kita Maria. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dan syukur atas segala kasih cinta-Mu pada kami. Terima kasih kami boleh berdoa bersama Bunda-Mu secara khusus di bulan Maria ini. Bantulah kami agar kami dengan semangat kerendahan hati terus berdoa bersama Bunda kami Maria lewat doa rosario, dan boleh terus merasakan kunjungan-Mu, kehadiran-Mu lewat perantaran Bunda kami itu, Bunda-Mu. Tolonglah, bantulah kami selalu. Amin. Saudara dan saudariku, mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan cintai, segala usaha, kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.